lalu menyampaikan kepada Imam Ahmad dan sahabatnya itu, yaitu Muhammad bin Nuh. Dia sampaikan bahwasanya, wahai Imam Ahmad, sudah engkau turuti saja apa yang diinginkan oleh khalifah. Kenapa demikian? Karena aku melihat khalifah itu sekarang sudah mencabut pedang dari sarungnya. Dan tidaklah aku melihat khalifah kalau sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya, melainkan dia akan membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang dihadapkan kepadanya. Wahai Imam Ahmad, sudah turuti saja kemauan khalifah. Orang ini menangis. Dia memberikan nasihat kepada Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad sudah membulatkan tekad dan meneguhkan iman bahwasanya beliau tetap akan pendiriannya. Karena pada saat itu yang ditunggu ini hanya tersisa segelintir ulama besar saja. Karena yang lain sudah menyerah. Tinggal bagaimana Imam Ahmad. Kalau seandainya kata para ulama, Imam Ahmad mengiyakan dan mengamini Al-Quran adalah makhluk, maka niscaya pada saat itu akan tersebar bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dan kaum muslimin tidak akan mengetahui kembali, tidak akan menyadari bahwasanya itu adalah keyakinan yang menyimpang, karena nanti akan tertutup oleh penyebaran yang secara masif tersebut. Maka pada saat itu Imam Ahmad begitu mendapatkan peringatan bahwasanya nyawa beliau sedang terancam kalau beliau tidak mau, maka pada saat di depan gerbang itu Imam Ahmad segera turun dari ontaknya, lalu beliau tersungkur dan berdoa menengadahkan kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kata Imam Ahmad, aku berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan wajahku dari wajah Ma'mun dan tidak mempertemukan wajahku dengan wajah Ma'mun. Imam Ahmad terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, pada saat itu tidak terjadi pertemuan karena ditunda pertemuannya karena Khalifah Al-Ma'mun merasakan sakit pada saat itu. Padahal awalnya sehat walafiat. Maka kemudian pada saat itu tidak berselang lama, tidaklah tiba sore hari atau petang hari, melainkan tersiar kabar bahwasanya Khalifah Ma'mun telah meninggal dunia. Maka Imam Ahmad bersujud dan bersyukur karena beliau tidak bertemu dengan Ma'mun pada saat itu yang mengancam nyawa beliau. Apakah selesai masalah yang dihadapi oleh Imam Ahmad? Ternyata tidak, umat sekalian yang dirahmati Allah. Disebutkan beliau bertahan sekitar 2 tahun 6 bulan tetap di penjara sampai keluar keputusan yang baru dari khalifah yang baru. Sehingga beliau tetap di penjara bersama sahabat beliau, yaitu Muhammad bin Nuh ini. Nah, pada masa 2 tahun 6 bulan inilah teman satu selnya Imam Ahmad, yaitu Muhammad bin Nuh ini kemudian meninggal dunia. Lalu naiklah khalifah yang melanjutkan berikutnya, yaitu Khalifah Mu'tasim namanya. Khalifah Mu'tasim ini ternyata dia melanjutkan apa yang telah digagas atau dicetuskan oleh Khalifah Ma'mun, khalifah sebelumnya. Bahkan dia justru menempuh cara yang lebih frontal lagi, cara yang lebih ekstrem lagi. Di masa Khalifah Mu'tasim inilah Imam Ahmad setiap harinya dicambuk oleh penjaga penjara setiap harinya di masa Khalifah Mu'tasim ini yang melanjutkan atau suksesornya Al-Ma'mun. Dan setiap hari Imam Ahmad dicambuk sampai setelah berlalu 2 tahun 6 bulan, akhirnya tibalah hari di mana hari itu akan diadakan dialog besar terbuka antara Imam Ahmad dengan ulama yang tadi menjadi kepercayaan Khalifah Ma'mun. Ada yang masih ingat namanya? Ada yang masih ingat? Namanya sama dengan nama Imam Ahmad, tapi binnya beda. Siapa? Ahmad bin pada puasa kayaknya. Ahmad bin Abi Duat. Namanya sama dengan Imam Ahmad. Ahmad bin Abi Duat, tetapi dia berada di sisi hitam. Ahmad bin Hanbal dia berada di sisi putih. Maka pada hari yang telah ditentukan, dalam keadaan Imam Ahmad sekarang sendirian, tidak lagi bersama temannya tadi, karena temannya sudah mendahului beliau meninggal dunia. Maka diantarlah Imam Ahmad ke
ke istana pada saat itu, dihadiri oleh Khalifah Al-Mu'tasim, suksesornya Al-Ma'mun, dan pada saat itu dia memerintahkan sekaligus membuka dialog atau debat antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'ad, salah satu tokoh yang mendukung penyebaran akidah Al-Quran adalah makhluk ini. Maka dipersilahkanlah, diawali oleh Ahmad bin Abi Du'ad untuk menyampaikan argumen, lalu kemudian dipersilahkan Imam Ahmad untuk menyampaikan. Maka pada saat itu kata Imam Ahmad, subhanallah, orang ini Ahmad bin Abi Du'ad ini, setelah dia mendalami akidah Mu'tazilah, setelah dia menjadi pembela akidah sesat ini, subhanallah, aku tidak paham apapun yang diucapkannya, hanya retorika belaka yang disampaikannya, tidak ada ayat maupun hadis yang disampaikan yang mendukung argumen yang dia kemukakan. Maka setelah dia selesai, aku patahkan satu persatu dengan dalil-dalil yang ada dan perkataan ulama-ulama terdahulu tentang Al-Quran ini adalah kalamullah, apapun itu bentuknya, baik itu dalam bentuk hafalan, baik itu dalam bentuk tulisan, itu adalah kalamullah, perkataan Allah isinya. Maka mulailah aku sampaikan. Maka pada saat itu Ahmad bin Abi Du'ad tidak terima, tetapi dia tidak sanggup untuk mematahkan argumen dari Imam Ahmad, sampai-sampai Imam Ahmad menantangnya, coba engkau datangkan satu ayat saja atau satu hadis yang sahih dari Nabi SAW saja yang menerangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk, bukan berasal dari Allah, bukan bagian dari sifat Allah. Maka pada saat itu Ahmad bin Abi Du'ad bersama timnya itu terdiam 1000 bahasa, tetapi kemudian yang dapat dilakukannya, saking dongkolnya dia menghasut Khalifah Al-Mu'tasim pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, wahai Khalifah, orang ini adalah orang yang dhalun mudil, orang ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan, dan dia telah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Segera engkau eksekusi dan segera engkau hukum saja. Hanya itu yang terus dia provokasi khalifah untuk menghukum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai kemudian khalifah sendiri yang turun tangan menanyai Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sudah, engkau turuti saja, iakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka engkau akan kuangkat sebagai penasehat khalifah, engkau akan kuberikan posisi dan jabatan di sisiku, sama seperti orang ini. Namun Imam Ahmad mengatakan, wahai khalifah, apakah keturunan Nabi SAW pantas untuk mengatakan seperti ini? Karena dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang menyandarkan diri kepada ahlu bait dari Nabi SAW. Maka Imam Ahmad mengatakan, adakah Nabi kakekmu mengatakan seperti ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Maka terdiamlah khalifah. Tetapi kemudian lagi-lagi muncul suara bisikan kepada khalifah untuk menghasut dan membuat emosi khalifah. Wahai khalifah, dia ini hendak menghasut orang-orang sehingga orang-orang menentangmu dan keluar dari ketaatan kepadamu. Segera hukum saja dia. Maka akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim pada saat itu memerintahkan 2 algojo untuk mencambuk Imam Ahmad. Nah, disinilah yang lebih berat lagi dialami oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, aku dicambuk dengan keras oleh 2 algojo itu. 2 algojo itu bergantian. Algojo pertama mencambuk 2 kali sekeras-kerasnya, baru kemudian dilanjutkan algojo yang berikutnya mencambuk 2 kali, dan nanti yang pertama mengulangi lagi, begitu seterusnya sampai-sampai saking keras dan pedihnya aku kemudian pingsan, tidak sadarkan diri. Begitu aku sadar, kembali lagi dicambuk dan aku kembali ditawarkan dengan tawaran yang menggiurkan tersebut. Namun aku tetap menolak dan bertahan dalam kondisi tersebut. Sampai yang terakhir, cambukan yang terakhir di hadapan khalifah dan orang-orang khalifah pada saat itu, sampai-sampai dikira Imam Ahmad menghembuskan nafas terakhir. Saking sudah lemasnya dan tidak berdayanya Imam Ahmad pada saat itu, karena saking kerasnya cambukan tersebut. Maka Imam Ahmad sudah sampai tidak sadarkan diri lagi, sudah tidak sadar lagi, tidak tahu lagi bagaimana kondisi beliau. Maka akhirnya khalifah sendiri pada saat itu khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena kalau sampai Imam Ahmad meninggal dunia, tewas lantaran hukuman cambuk yang diberikan oleh khalifah, maka bisa-bisa
murid-murid Imam Ahmad, orang-orang yang mencintai Imam Ahmad dari masyarakat luas bisa-bisa menyerbu istana dan bisa-bisa melayangkan protes besar-besaran. Maka pada saat itu khawatir khalifah ini, akhirnya disuruh agar hukuman cambuk itu dihentikan dan Imam Ahmad dibawa dan dipulangkan ke rumahnya. Tidak lagi dipenjara tetapi dipulangkan ke rumahnya dan disuruh untuk diobati. Dan khalifah sendiri memerintahkan salah satu tabib terbaik dari istana untuk datang mengunjungi Imam Ahmad sekaligus mengobati Imam Ahmad. Dan setiap kali itu pula, setiap sepulang dari tabib ini dari rumah Imam Ahmad, khalifah menanyai tentang kondisi Imam Ahmad. Ketika disebutkan setelah Imam Ahmad melewati masa kritisnya, sampai-sampai ada daging yang terpaksa dibuang atau dipotong karena sudah menjadi bangkai atau sel-selnya sudah mati, sehingga disayat atau dipotong dari tubuh Imam Ahmad akibat kerasnya cambukan-cambukan yang diterima oleh beliau. Maka begitu Imam Ahmad sudah melewati masa kritisnya, tabib ini kemudian dipanggil oleh khalifah untuk ditanyai bagaimana kondisi Imam Ahmad. Setelah mengetahui bahwasanya Imam Ahmad telah melewati masa kritisnya dan kembali mulai pulih, maka pada saat itu khalifah merasa tenang. Tenangnya bukan karena cinta terhadap Imam Ahmad, tetapi dia takut seandainya nanti mendapatkan protes besar-besaran atau pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat terhadap dirinya karena telah berlaku semena-mena terhadap ulama besar kaum muslimin pada saat itu. Sehingga akhirnya sudah pada sejak saat itu Imam Ahmad dibiarkan begitu saja sampai kemudian selesai meninggal dunia Khalifah Al-Mu'tasim, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Wathiq. Nah, Al-Wathiq ini memang tidak sekeras bapaknya, tetapi masih satu pemahaman karena anaknya ngikut kepada orang tuanya. Maka pada saat itu Imam Ahmad memilih untuk menepi dan menjauh dari ibu kota. Beliau menjauh, menghindari konfrontasi atau dialog kembali dengan orang-orang di khalifah pada saat itu, dan beliau memilih untuk menepi sampai kemudian meninggallah khalifah yang ketiga ini, suksesor dari sebelum-sebelumnya yaitu Al-Wathiq. Baru kemudian naik yang keempat, dan yang keempat ini adalah sepupunya yang namanya atau diberi julukan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini adalah seorang khalifah yang berakidah yang lurus, mencintai ulama sunnah, dan akhirnya dia memuliakan kembali ulama-ulama yang dulunya dipenjara, yang dulunya disiksa, terutama Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian Imam Ahmad di masa tua beliau benar-benar dimuliakan oleh khalifah pada saat itu, dan selesailah ujian atau mihnah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bayangkan selama 3 periode dari 3 khalifah yang berbeda, diawali dari khalifah siapa tadi? Yang menggagas ini Khalifah Al-Ma'mun, dilanjutkan kemudian oleh saudaranya yaitu siapa? Al-Mu'tasim, kemudian lalu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Wathiq. Baru kemudian naik yang keempat, dan yang keempat inilah Imam Ahmad benar-benar dipulihkan nama baik beliau. Bahkan setiap hari Khalifah Al-Mutawakkil ini ingin memberikan kompensasi atas apa yang dialami oleh Imam Ahmad dengan mengantarkan banyak hidangan dengan berbagai rupa ke rumah Imam Ahmad, dengan dibawa oleh rombongan pelayan dan dibawa juga sekantong emas setiap hari kepada Imam Ahmad sebagai bentuk kompensasi atas apa yang dialami oleh Imam Ahmad semasa beliau dipenjara dan disiksa tersebut. Namun setiap kali itu pula Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad menolak dan mengembalikan dan tidak ingin dekat dengan khalifah, walaupun khalifah sendiri yang ingin sekali dekat dengan Imam Ahmad. Sampai-sampai beliau menyodorkan ini ada buku berisi daftar seluruh pegawai dan seluruh orang-orang yang bekerja di pemerintahan pada saat itu. Silahkan Imam Ahmad buang siapa saja yang dulunya terlibat dalam fitnah khalqil Quran ini, fitnah menyebarkan Al-Quran adalah makhluk ini. Namun Imam Ahmad
menolak untuk memenjarakan atau balas dendam terhadap mereka. Tetapi Imam Ahmad hanya meminta tolong jangan lagi diberikan jabatan dan posisi orang-orang seperti ini, mulai dari kalangan militer hingga penasehat agama dan hakim-hakim yang terindikasi memiliki akidah Mu'tazilah sama Imam Ahmad dicoret kemudian disodorkan kembali kepada khalifah. Dan itu pun karena permintaan dari Khalifah Al-Mutawakkil kepada Imam Ahmad pada saat itu, karena beliau ingin membersihkan orang-orang yang berpaham Mu'tazilah dari pemerintahan beliau. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf mungkin sudah sampai jam 10.42. Ini sebagai contoh dari sekian banyak contoh bagaimana orang-orang yang berusaha membuat makar, tipu daya untuk menghabisi ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak akan sanggup karena akan ada terus di setiap zaman dan setiap tempat orang-orang yang berusaha memperjuangkan manhaj salaf ini, walaupun mereka diintimidasi, dicibir, dicemooh, dihina, bahkan diancam dengan ancaman seterusnya, namun itu tidak menyurutkan semangat mereka dan tidak memundurkan langkah mereka untuk terus maju meniti dan menapaki jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meniti keteguhan generasi-generasi sebelum kita dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, semakin menambah keimanan kita, meningkatkan semangat kita dalam beriman dan beramal soleh, terutama di bulan Ramadan, bulan kemuliaan dan bulan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatian ummahat sekalian. Salah dan khilaf atau kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan, karena itu semua tidak lepas dari keterbatasan diri kita sebagai manusia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.